seluruh Aceh 93%, malam ini Aceh semua menyerang 93%. Saya yakin dan percaya bahwa pasti masih banyak kekurangan, pasti masih terjadi hal-hal yang tidak pernah kita perkirakan terjadi di lapangan. Karena itu sebagai pemerintah juga ikut prihatin sedalam-dalamnya, dan kalau ada yang belum maksimal memberikan pelayanan, kami memohon maaf. Ternyata yang diprank oleh Pak Bahlil itu bukan hanya masyarakat Aceh. Bapak Presiden Prabowo juga kena prank dari Pak Bahlil. Gimana perasaannya Pak ditipu sama menterinya sendiri yang katanya listrik di Aceh sudah mulai stabil 97%. Lihat Pak, kami di dalam kegelapan masih Pak, ditipu Anda sama si Bahlil. Ya Allah, kok ada menteri yang tega menipu presidennya, ya Allah. Ini udah 2 minggu loh Pak, pasca banjir 2 minggu. Lampu nggak kelar. Apalagi yang lain. Menteri Energi Sumber Daya Manusia, ESDM, Bahlil Lahadalia, mengklaim mendapatkan laporan dari PLN terkait dengan ketersediaan listrik di kawasan bencana Aceh Sumatera. Informasi itu didapatnya saat mengikuti rapat terbatas, RATAS. Sebelumnya saya melakukan rapat dengan PLN, dengan Pertamina. Saya sebagai Menteri ESDM meminta laporan dari baik Pertamina maupun PLN, kata Bahlil. Bahlil menjelaskan, PLN melaporkan kelistrikan di kawasan bencana sudah mencapai 93%. Ia mendapat laporan tersebut dari PLN pada 7 Desember 2025. Dan waktu itu PLN melaporkan kepada saya bahwa rasio elektrifikasi itu nanti di tanggal 7 hari Minggu malam, hari Senin paling lambat, itu sudah mencapai 93%, jelasnya. Atas dasar laporan karena mereka yang menguasai teknis, teman-teman PLN yang menguasai teknis, atas laporan itu kemudian dirapatkan dalam tim bencana, kemudian saya melaporkan kepada Bapak Presiden, dan itu juga dilaporkan oleh PLN. Kira-kira itu ceritanya, sambungnya. Di sisi lain, Bahlil meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak saling menyalahkan siapapun, tapi tidak usah kita menyalahkan siapa-siapa, karena sesungguhnya kalau tidak ada kendala di bagian elektrifikasi di gardu induk yang dari Birewen ke Banda Aceh, itu clear. Tapi kan yang namanya saya kondisinya susah untuk diprediksi, begitu, pungkasnya. Janji Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, mengenai percepatan pemulihan listrik di Aceh kembali menjadi perbincangan hangat. Pernyataan bahwa 93% wilayah akan kembali mendapat pasokan listrik pada Senin malam ternyata tidak sesuai dengan situasi sebenarnya. Hingga malam hari, warga Banda Aceh masih menghadapi pemadaman total di sejumlah area. Sebelumnya, Bahlil memastikan bahwa aliran listrik di seluruh Aceh akan normal pada Minggu 7 Desember malam. Kepastian itu ia sampaikan ketika Presiden Prabowo Subianto menanyakan langsung perkembangan pemulihan pasca banjir saat melakukan peninjauan di Kabupaten Birewen. Kementerian ESDM, lampu menyala sudah? Tanya Prabowo usai meninjau pembangunan jembatan Bailey Teupin Maneh, Kabupaten Birewen, Aceh. Siap, malam ini nyala semua Pak, jawab Bahlil. Direktur Utama, Dirut, PT Perusahaan Listrik Negara, PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf, sebab jaringan kelistrikan di Aceh belum pulih pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melanda provinsi ini. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada seluruh masyarakat Aceh, ujar Darmawan secara daring dalam konferensi pers yang digelar di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ISDM. Ia memaparkan, PLN sudah berupaya mengalirkan listrik dari Arun sampai ke Banda Aceh, namun masih gagal. Kegagalan tersebut disebabkan sambungan transmisi masih mengalami kendala secara sistem, meskipun secara fisik sambungan transmisi kelistrikan sudah pulih. Oleh karena itu, Darmawan juga memohon maaf karena menyampaikan informasi yang tidak benar, ihwal pemulihan listrik yang mencapai 93%. Ia bermaksud memberikan informasi tersebut ketika pemulihan saluran listrik dari Arun ke Banda Aceh berhasil. Namun, informasi diberikan terlalu awal. Dalam proses ini, kami memberikan informasi yang tidak akurat kepada Bapak Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Ternyata, dalam proses pengaliran listrik dari Arun ke Banda Aceh, kami menghadapi tantangan hambatan teknis, ujar dia lagi seperti dikutip dari Antara.